warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmal Zamatul Ilmiah. Saya dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses memori. Pengertian memori. Psikolog mendefinisikan memori sebagai retensi atau penyimpanan informasi atau pengalaman sepanjang waktu. Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi dan bagian dari elemen pokok dalam sebagian besar proses kognitif. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Namun tidak berarti bahwa semua yang pernah dialami ia akan tinggal seluruhnya dalam memori. Oleh karena itu, memori merupakan kemampuan yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu proses terjadinya memori. Proses terjadinya memori ada 3, yaitu yang pertama, pengodaian memori. Yang kedua, penyimpanan memori. Yang ketiga, mengingat kembali memori. Yang pertama yaitu pengodaian memori. Pengodaian, proses ketika informasi memasuki simpanan memori. Beberapa informasi memasuki memori secara virtual dan otomatis. Sedangkan untuk mengodekan informasi yang lain diperlukan usaha yang lebih keras, termasuk memberikan atensi, memproses secara mendalam, mengelaborasi, dan menggunakan bayangan perumpamaan. Yang kedua yaitu penyimpanan memori. Setelah informasi diberi kode, kemudian akan diteruskan ke tempat penyimpanan. Penyimpanan meliputi informasi sepanjang waktu, dan cara hal tersebut dipresentasikan dalam memori. Yang ketiga yaitu mengingat kembali memori. Terjadi ketika informasi yang disimpan dalam memori kembali dikeluarkan dari simpanan. Mengingat kembali sangat bergantung pada kondisi ketika memori dikodekan dan cara memori tersebut disimpan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis memori, ada 6, yaitu yang pertama, memori sensori. Yang kedua, memori jangka pendek. Yang ketiga, memori aktif. Yang keempat, memori jangka panjang. Yang kelima, memori eksplisit. Yang keenam, memori implisit. Yang pertama yaitu memori sensoris. Memori sensoris kerangka waktu sebesar 1 hingga beberapa detik. Menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris asli hanya untuk waktu yang sangat pendek sejak dimunculkan di hadapan indera penglihatan, pendengaran, maupun indera yang lain. Memori sensoris sangat kaya dan detail, namun kita kehilangan informasi tersebut secara cepat, kecuali kita menggunakan sensoris strategi tertentu yang dapat memindahkannya ke dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem memori yang memiliki kapasitas terbatas dengan informasi yang biasanya tersimpan selama 30 detik. Kecuali jika menggunakan strategi untuk menyimpannya dalam waktu yang lebih lama. Memori jangka pendek adalah memori yang disimpan di mana informasi untuk pertama kalinya memiliki arti, meskipun panjang maksimum dari penyimpanan di sini relatif singkat. Hamilton dan Martin 2007. Yang ketiga yaitu memori aktif. Memori aktif merujuk pada kombinasi komponen yang melibatkan jangka pendek dan atensi yang membantu kita menyimpan informasi secara temporer ketika kita melakukan tugas-tugas kognitif. Yang keempat yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah jenis memori yang bersifat relatif menetap yang menyimpan
jumlah informasi yang sangat banyak untuk waktu yang lama. Kapasitas memori jangka panjang ini sangat besar, kerangka waktu hingga seumur hidup. Yang kelima yaitu memori eksplisit. Memori eksplisit adalah pengumpulan kembali informasi secara sadar, seperti fakta dan kejadian tertentu. Memori ini meliputi penginderaan, semantik, episodik, naratif, dan memori autobiografi. Yang terakhir, yang keenam, yaitu memori implisit. Memori implisit adalah memori ketika perilaku dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu tanpa pengumpulan pengalaman-pengalaman itu kembali secara sadar. Memori implisit meliputi penginderaan, emosi, memori prosedural, dan rangsang respon. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam penyimpanan memori. Ada 3, yaitu yang pertama penyandian atau encoding, yang kedua penyimpanan atau storage, yang ketiga pemanggilan atau retrieval. Yaitu yang pertama penyandian adalah pemasukan atau penyandian pesan dalam ingatan. Yang kedua yaitu penyimpanan, yaitu menyimpan informasi dalam ingatan. Diperkirakan proses ini berjalan dengan sendirinya tanpa pengarahan langsung dari subjek, dan biasanya sangat sukar untuk melupakannya. Yang ketiga yaitu pemanggilan, yaitu memanggil kembali apa yang telah disimpan atau proses mendapatkan informasi yang disimpan, seperti membawakan kembali pengalaman di masa lalu. Segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.